Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal dalam acara Obrol, yaitu ngobrol bareng Al News. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari pegiat UMKM. Ya, bersama kakak siapa namanya kak? Vina. Nah, kakak Vina. Dia sebagai pegiat UMKM di usia yang sangat masih muda, tapi dia berani menunjukkan bahwasanya berkarir itu nggak harus nunggu tua dulu. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Kak Vina ini terkait masalah UMKM. Ya, teman-teman bisa kalian garis bawahi bahwasanya UMKM itu bisa mencakup dari beberapa hal, beberapa macam kegiatan. Oke. Selamat malam Kak Vina. Malam juga Kak. Oke. Sebelum kita lari ke pertanyaan yang sebenarnya Kak Vina ini kegiatan sehari-hari itu apa aja sih Kak selain berjualan gitu Kak? Sehari-harinya kuliah, cuman kuliah hari Sabtu aja sih. Selebihnya biasa jualan di sekolahan, sekolah-sekolah SD atau di rumah juga. Oh oke. Oh berarti Kakak selain pegiat UMKM, Kakak juga seorang mahasiswi gitu Kak? Iya. Kalau boleh tahu udah semester berapa dan di mana sih letak kampusnya? Baru semester 1 sih karena baru masuk juga. Kuliahnya di Universitas Pamulang. Oh di Unpam, baru masih maba banget ya kali ya teman-teman. Oke, untuk UMKM ini kenapa sih kakak ngambil UMKM dari sekian banyak bisnis? Kenapa sih harus UMKM kak? Karena mudah aja. Selain mudah, apalagi sih kak yang memotivasi kakak untuk terjun langsung ke dunia UMKM ini? Karena awalnya biasa dari teman-teman di rumah itu ya, kalau saya lagi keluar biasanya pada nitip jajanan gitu. Jajan yang begini karena apa ya, iseng-iseng aja gitu, jadi mulai. Oh berarti kakak inisiatif sendiri gitu kan, daripada teman-teman beli di luar lebih baik beli ke saya gitu kan ya. Itu sangat inspiratif sekali nih. Nah teman-teman kalau misalkan ada ide kayak gitu itu bagus sekali teman-teman, bisa ditiru tuh. Nah oke, untuk kakak sendiri nih kan masih terbilang sangat muda banget gitu kan. Apakah kakak nggak ada rasa minder kah atau malu kah sama teman-teman? Gimana sih kak tanggapan kakak tuh? Di awal-awal emang iya ragu, terus grogi juga ya. Maksudnya kalau berjualan-jualan kayak gini ada rasa mindernya juga. Iya, tapi begitu udah terjun langsung kayaknya enjoy aja sih. Karena kebutuhan juga. Oke. Berarti untuk yang produk kakak jual ini bentuknya seperti apa sih kak? Apa sih yang dijual sama kakak ini sebenarnya? Makanan-makanan ringan itu sih, kayak camilan, kayak pisco lumer, terus risol mayo, dengan berbagai varian rasa. Oke. Untuk brand sendiri, apa kakak punya brand tersendiri? Maksudnya kayak nama brand kakak sendiri gitu? Namanya sih Kedai Vinok. Oh, Kedai Vinok. Oke. Untuk lokasinya sendiri kak di mana itu kak? Lokasinya di Kasunyatan, Kasmen Kota Serang. Saat ini masih di rumah sih karena masih rencana, belum punya tempat usaha. Oke kak. Untuk masalah UMKM ini, rencana kakak membangun UMKM ini sebenarnya sejak kapan sih kak? Rencananya udah 1 tahun yang lalu ya, cuman baru terrealisasi kan baru 2 bulan yang lalu. Jadi baru jalannya tuh 2 bulanan lah. Oh 2 bulan yang lalu iya. Oke. Kalau boleh tahu kendalanya kok bisa sih dari 1 tahun yang lalu itu baru terrealisasi 2 bulan sebelumnya gitu kan? Karena bingung mau jual apa gitu kan. Awalnya karena belum ada kebutuhan, karena belum kuliah gitu kan. Jadi kayak bingung jualan apa ya anaknya gitu. Jadi betul. begitu teman pada suka jajan begini, jadi ya jual ini aja gitu, terinspirasi dari teman-teman aja. Nah, bagus tuh. Nah, ide bagus tuh teman-teman. Kalau misalkan kalian punya ide kreatif, kalau misalkan sering dititipin jajanan sama anak-anak, kenapa kita nggak inovasi sendiri, bikin sendiri, dijual ke teman-teman? Itu bagus sekali. Untuk produk yang kakak jual sendiri itu ada apa aja sih kak? Awal-awal cuman pisau lumer ya, tapi lama kelamaan ke risol mayo, risol sayuran, karena takut bosen kalau satu aja ya. Oh, berarti untuk pada saat ini kamu mempunyai ada 3 kategori camilan ya. Pertama tadi risol
Pisok lumer, Pisok lumer. risol mayo sama risol sayuran. Oke. Untuk kedepannya Kak, apakah ada rencana membuat varian baru lagi gitu? Ada sih, cuman belum masih dipikirin lagi. Oke. Oke ya, untuk kan tadi kan Kakak bilang udah tereaksi kan udah setahun yang lalu. Ngomong-ngomong, apakah Kakak ini melakukannya sendiri atau punya tim gitu Kak? Melakukan sendiri sih. Oh, dari pembuatan sampai penjualan itu Kakak sendiri? Iya, tapi kadang-kadang kalau lagi nggak sempet dibantu sama mama atau kakak gitu di rumah. Oke Kak, untuk dari Kakak sendiri apakah ada kendala selama 2 bulan ini berjualan, atau itu dari teman-teman, dari konsumen? Tanggapan Kakak itu seperti apa sih Kak? Pastinya ada ya, kadang dari modal juga kadang kehabisan gitu karena buat kebutuhan sehari-hari. Kadang juga dari apa ya, terlalu sibuk urusan kuliah juga, jadi kadang suka bentrok gitu waktunya. Iya. Oh iya, bener. Oke, ada rencana nggak sih Kak selain buat apa namanya piscok dan risol ini, apakah ada ingin mengembangkan ke yang lain gitu Kak? Untuk teman-teman nih kalau misalkan mau beli, apakah bisa online atau offline, apakah punya kedai sendiri gitu Kak? Biasanya online sama offline sih, kadang teman-teman atau enggak orang-orang sono pada ke rumah gitu. Iya, kalau yang online paling nanti diantar gitu. Oh, COD gitu Kak. Kalau boleh tahu Kak, lokasi rumahnya di mana sih Kak? Biar takutnya teman-teman, bagus nih, saya mau beli nih, takut nggak tahu alamatnya kan di mana ya? Di Kampung Kasunyatan tepatnya ya, di deket masjid sih, Masjid Agung Kasunyatan itu, cuman di belakangnya, di gang belakang. Oke, teman-teman, kalau misalkan kalian minat dengan produk Kak Vina ini, nanti kita cantumkan nomor telepon dan lokasi di link deskripsi ini ya. Oke, terus untuk harapan Kakak sendiri sih sebagai pegiat UMKM, apakah ada harapan untuk pemerintah setempat gitu harus minta dukungan atau gimana sih Kak? Gimana tanggapan Kakak? Harapannya sih ke depannya pengen punya itu ya, tempat usaha sendiri, karena kalau di rumah sih kadang suka direpotin sama barang-barang rumah juga gitu. Betul. Tuh. Kalau punya tempat usaha sendiri kan enak gitu, bebas punya tempat. Boleh tuh kalau misalkan udah punya tempat atau punya tempat sendiri, punya kedai sendiri, itu kan enak kan ya untuk berjualnya juga. Oke. Jadi untuk sejauh ini apakah Kakak merasa puas dengan apa yang Kakak lakukan ini? Lumayan puas ya, karena gimana nggak puas kalau hasil sendiri gitu kan. Iya, betul. Oh ya, untuk boleh nggak sih untuk spill masalah harga atau untuk si per satuannya berapa sih Kak? Kalau piscok sih biasanya dijual 2.000 satu bijinya ya. Kalau risol, kalau yang sayuran itu 2.000, kalau yang mayo itu biasanya 3.000. Iya. Oke. Kan kata Kakak tadi terkait masalah camilan nih. Kenapa sih dari sekian banyak gitu kan Kak harus cemilan yang seperti ini Kak? Kenapa nggak buat kayak yang lainnya? Apakah ada kepikiran buat yang lainnya, kayak buat keripik atau sejenis makanan ringan seperti itu? Karena gimana? Karena peminatnya banyak yang nanya yang ini sih, sesuai permintaan juga gitu. Kayak request maunya apa gitu, nanti insya Allah dibuatin kalau emang bisa gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan, atau teman-teman misalkan, tolong dong Pin, saya buatin ini nih, apakah bisa dibuatin itu Kak? Pernah sih kayak gitu, cuman karena belum siap ya, jadi bikin yang menurut saya siap aja sih. Oh, yang gampang-gampang aja. Iya, yang gampang-gampang. Tapi ada nggak sih teman-teman yang mau beli gitu, requestnya aneh-aneh gitu? Enggak sih, kayaknya paling yang biasa-biasa di pinggir jalan gitu aja, makanan-makanannya. Berarti sejauh ini Kakak pertama jualannya di rumah dan di sekolah juga kan? Kan Kakak kan sebagai mahasiswa juga kan, apakah Kakak nggak ngerasa terbebani, bukan dalam artian ngerasa kerepotan gitu, saya harus jualan juga, saya harus kuliah juga, gimana sih Kak membagi waktunya itu? Biasanya kalau untuk mengerjakan tugas kuliah itu di malam hari ya, karena
free-nya di malam hari. Kalau dari pagi sampai sore biasanya jualan, tapi malam juga iya sih kalau orangnya yang pesen gitu nanti diantar gitu. Jadi ngerjain tugas kuliah itu ya sesempatnya aja gitu. Karena kuliahnya juga hari Sabtu doang sih, paling yang lainnya online gitu. Oke, ada nggak sih Kak harapan-harapan atau tips-tips buat para UMKM muda nih biar bisa termotivasi seperti Kakak gitu? Utamanya sih nggak usah malu ya, karena apa ya, malu itu nggak menghasilkan uang. Ya, betul sekali, betul teman-teman, benar loh, benar sekali kata Kak Vina, malu itu nggak bisa menghasilkan uang. Selagi kita mau, selagi kita mampu, uang pasti bakal ada. Selagi ada kemauan pasti ada jalan sih, seperti itu. Oke. Selain risol atau piscok lumer ini, apakah Kakak nggak ada niatan buat buka usaha atau catering atau kayak gimana gitu? Emang nggak ada harapan itu? Ada sih, udah mulai buka catering gitu ya, catering makanan berat kayak nasi gitu sama lauk pauknya dan snack box gitu. Alhamdulillah sih udah ada yang pesen gitu tuh, cuman itu ya buat sampingan aja sih karena yang tahu juga baru sedikit gitu karena baru buka. Berarti prioritas tetap ini kan ya, iya. Si piscok lumer ini. Iya, yang udah banyak pelanggannya gitu. Jadi untuk pasar sendiri itu tadi itu terkait masalah catering itu ke siapa aja atau kemana aja sih Kak? Biasanya yang targetnya yang untuk acara-acara gitu ya. Biasanya kalau misalkan ada yang mau bikin acara menawarkan catering gitu. Siapa tahu mau gitu kan nanti bisa pesen. Nah oke, teman-teman nih, kalau misalkan kalian punya acara atau mau buat acara, jangan lupa pesan cateringnya ke Kak Vina aja. Nanti kita taruh link deskripsi di sini, oke ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita hanya sampai di sini. Saya Rizal dan Kak Vina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.